Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 8. Dasar Om-Om Rese. Syahla kemudian beralih melihat dua papan tulis besar yang menempel di dinding ruangan. Sepertinya baru ada rapat, melihat tinta spidolnya masih terlihat jelas. Di ruangan itu juga ada sebuah meja bundar yang dikelilingi beberapa kursi kecil. Mungkin itu adalah tempat rapatnya. Beberapa buku tersusun rapi di sebuah rak. Syahla tertarik membaca judul sebuah buku. Ia mengambilnya dan mencoba membaca halaman pertama. Iya, gue taunya, ntar gue nyusul kalau udah beres. Suara seorang laki-laki membuat Syahla kaget. Buru-buru ia masukkan kembali buku itu di dalam rak. Iya anjing, paham gue paham. Syahla tersentak mendengar bentakan laki-laki itu. Meskipun sepertinya orang itu bicara bukan pada dirinya, tetap saja Syahla merasa kaget. Pintu terbuka, seorang lelaki muda masuk, perawakannya tinggi kurus. Ia menggunakan celana jeans yang sobek di bagian lutut dan sebuah kaos hitam yang dilapisi jaket kulit. Saat melihat ada orang lain di dalam ruangan, lelaki itu tampak terkejut. Sorry, siapa ya? Apa gue salah ruangan? Ini beneran Persma kan? Betul kok, Kak. Syahla berkata terbata-bata. Menjadi mahasiswa baru selama 1 semester membuatnya belajar kalau memanggil mahasiswa lain yang tidak ia kenal adalah dengan panggilan Kak. Oh, kirain gue yang salah. BTW lo siapa ya? Oh, kenalin Kak, saya Syahla, mahasiswa baru di kampus ini. Waktu itu sudah mendaftar untuk gabung ke Persma, tapi belum bisa datang waktu acara perkenalan, jadinya saya datang sekarang. Oh, mahasiswa itu hanya bisa memulatkan mulut mendengar penjelasan Syahla. Pantesan, gue nggak pernah lihat lo. But it's okay, kenalin gue Rama, semester 5. Rama mengulurkan tangannya dan Syahla membalasnya dengan mengatupkan telapak tangan di depan dada. Iya, salam kenal Kak, saya Syahla. Rama sepertinya cukup pengertian, karena setelah melihat gelagat Syahla, ia langsung melakukan hal yang sama. Sorry, bukan muhrim ya? Syahla menganggukkan kepala. Ia ingin membetulkan kata muhrim menjadi mahram, tapi tidak jadi, takut akan menyinggung Rama nanti. Untuk job desk-nya, entar gue share aja ya. Lo udah masuk grup belum? Syahla menganggukkan kepala menjawab kalimat pertama, kemudian menggelengkan kepalanya untuk menjawab kalimat kedua. Ya udah, sini gue scan WhatsApp lo. Syahla segera mengeluarkan handphone dan membiarkan Rama menyimpan nomornya. Sebuah pesan dari nomor tak dikenal masuk. Itu WA gue, entar gue share kalau ada kegiatan dan lain-lain. Nomor lo gue masukin grup juga ya. Syahla menganggukkan kepalanya lagi. Ia kemudian menyimpan nomor kontak Rama. Oke, kalau udah, lo boleh pergi. Anggota yang lain juga lagi ada kelas masing-masing. Lo udah makan belum? Mau ikut gue makan gak? Kebetulan gue lagi lapar. Oh, belum sempat Syahla menjawab, handphonenya berdering. Nama Ustadz Amar yang terpampang di layar handphone membuatnya terhenyak. Oh, pacar ya? Angkat aja Ki, gak apa-apa. Mungkin dia mau ngajak makan. Iya Kak, saya permisi dulu ya Kak. Syahla terburu-buru keluar dari ruangan Persma dan mengangkat telepon Ustadz Amar saat sudah di luar. Lama banget. Kamu butuh 29 detik hanya untuk angkat telepon saya, istri. Protes Ustadz Amar di seberang telepon. Syahla menghela napas kesal. Ngapain sih nelpon? Nelpon segala, om suami. Saya kan lagi ada kegiatan kampus. Saya sudah lihat jadwal kamu dan hari ini cuma ada 1 kuliah. Berarti sekarang kamu kosong kan?
Syahla mengernyitkan dahi. Kok, Om suami bisa tahu jadwal saya? Itu nggak penting. Sekarang cepat keluar karena saya sudah menunggu kamu di depan fakultas. Kalau kamu nggak muncul, terpaksa saya akan tanya ke dosen kamu. Hah, mata Syahla terbelalak. Susah payah, istri Ustadz Amar itu berlari menuju gedung fakultasnya. Dasar Om rese, umpatnya sambil berlari. Sambil terengah-engah, Syahla menarik paksa Ustadz Amar masuk ke dalam mobil. Kenapa sih? Ustadz Amar merasa heran. Seperti kejar setan saja. Ini jauh lebih mengerikan daripada setan. Syahla tampak menoleh ke kanan dan kiri, memastikan tidak ada yang memperhatikan mereka. Setelah dirasa aman, ia menghembuskan napas lega. Om suami ngapain sih jemput saya di depan fakultas segala? Kalau kelihatan orang lain bagaimana? Loh, apa masalahnya kalau dilihat orang lain? Kita kan tinggal bilang kalau kita sudah menikah. Justru itu masalahnya, tukas Syahla gregetan. Jangan sampai mereka tahu kalau kita suami istri. Ustadz Amar menggelengkan kepala tidak mengerti. Kenapa begitu? Syahla menarik napas dalam. Om suami, denger ya. Kita kan sekarang sedang kerja dan belajar di satu universitas yang sama. Otomatis hubungan kita di kampus itu adalah dosen dan mahasiswi. Nggak etis dong, kalau ada seorang dosen yang menikah sama mahasiswinya sendiri. Ustadz Amar menganggukkan kepalanya. Oke, saya paham. Mungkin orang bisa berpikir demikian kalau saya dan kamu bertemu dalam jurusan yang sama. Atau paling tidak, saya mengajar di kelas kamu dan itu berpengaruh dengan nilai kamu. Masalahnya, saya kan ada di Fakultas MIPA, dan kamu di Sastra. Jadi, seharusnya tidak masalah. Tapi, memangnya om suami nggak risih jadi bahan gosip setiap hari? Nanti setiap saya atau sampeyan lewat, mereka pasti berbisik-bisik di belakang kita. Kenapa kamu khawatir sekali dengan pendapat orang lain? Ustadz Amar menoleh ke arah istri kecilnya yang bersungut-sungut. Syahla ganti menatap tajam suaminya. Memang sampeyan tidak? Tidak kok, Ustadz Amar menghidupkan mesin mobilnya. Saya tidak masalah dengan itu. Saya dari dulu sudah terbiasa dibicarakan dari belakang, terutama dari para santri yang sering kena hukuman. Pandangan Ustadz Amar tampak menyindir Syahla, yang membuat gadis itu mendengus dongkol. Kita mau kemana sih? Ini, saya masih mau ngerjain tugas di perpus, ujar Syahla mulai bete. Makan, tadi pagi belum sempat sarapan kan? Nggak lapar. Syahla merasa gengsi, padahal perutnya sudah keroncongan dari tadi. Masuk kelas pagi yang diajar oleh seorang guru killer tentu menguras otak dan membuat perut lapar. Ustadz Amar hanya tersenyum. Ia kemudian melajukan mobilnya menuju sebuah restoran seafood. Mau udang asam manis, udang goreng, sama udang bakar madunya satu. Syahla menunjukkan buku menu pada pelayan yang mencatat pesannya. Dia sama sekali lupa kalau tadi sudah mengaku, gak lapar, pada suaminya.
Ustadz Amar hanya bisa menahan tawanya. Perkataan Gus Sahil benar. Kalau Syahla marah, cara membujuknya cuma satu. Bawa saja ke restoran seafood dan berikan udang yang banyak. Ustadz Amar menerapkan cara itu dan ternyata efeknya benar, benar jitu. Baik, ada lagi. Mbak pelayan ganti mengalihkan pandangan pada Ustadz Amar. Oh, saya pilih gurame bakar saja, jawab Ustadz Amar. Untuk minumannya es jeruk ya. Baik, silahkan ditunggu. Pelayan itu kemudian berlalu pergi untuk menyiapkan pesanan. Mata Syahla terlihat berbinar-binar. Tidak sabar menunggu pesanannya datang. 15 menit kemudian, makanan mereka sudah tersaji di atas meja. Syahla langsung melahap satu persatu makanannya, kemudian menghela napas senang karena rasa udang yang menyapa lidahnya. Om suami nggak mau coba udang goreng? Ini enak loh, apalagi udang asam manisnya. Bah, cobain deh, rugi tahu nggak makan udang seenak ini? Tidak usah Syahla, terima kasih. Sebenarnya saya nggak bisa makan udang karena, Tanpa menunggu Ustadz Amar menyelesaikan perkataannya, Syahla langsung menyuapkan satu udang goreng ke mulut suaminya. Enak kan? Tanya Syahla dengan raut tidak berdosa. Terpaksa, Ustadz Amar menelan suapan Syahla. Beberapa saat kemudian, rasa gatal mulai menguasai tubuhnya. Loh, Om suami, kenapa matanya bengkak begitu? Syahla mulai menyadari perubahan pada wajah Ustadz Amar. Kelopak mata, hidung dan bibir Ustadz Amar terlihat membengkak seperti disengat tawon. Saya alergi udang, Syahla. Ustadz Amar menjawab sembari kedua tangannya sibuk menggaruk bagian tubuhnya yang gatal. Ya ampun, kenapa nggak bilang dari tadi, sih? Saya sudah mau bilang, tapi kamu malah menyuapi saya. Aduh, gimana dong? Syahla panik. Buru menghampiri Ustadz Amar. Ayo cepetan ke rumah sakit. Memangnya kamu bisa menyetir mobil saya? Syahla menggaruk tengkuknya bingung. Nggak bisa. Ustadz Amar menghela napas berat. Ya sudah. Biar saya yang nyetir. Memangnya nggak apa-apa? Om suami masih kuat? Tentu saja tidak, karena ketika beranjak dari duduknya, kepala Ustadz Amar mulai pusing dan napasnya sesak. Saya panggil ojol saja deh, ucap Syahla kemudian. Ia segera membuka handphonenya dan memesan dari aplikasi ojek online. Beberapa menit kemudian, sebuah mobil datang. Dengan dibantu beberapa pelayan restoran, Syahla memasukkan Ustadz Amar ke dalam mobil dan melaju cepat ke rumah sakit. Untunglah, dokter bertindak cepat. Ustadz Amar hanya disuruh istirahat sebentar sampai alerginya membaik. Lain kali, jangan pernah makan udang lagi. Mungkin sekarang hanya gatal dan bengkak saja. Tapi, untuk kasus yang lebih parah, bisa terjadi pembengkakan jantung dan saluran pernapasan. Sebisa mungkin, pihak keluarga menjaga juga pola makan pasien. Oh ya, adik ini siapanya pasiennya? Syahla gelagapan mendengar pertanyaan dari dokter. Saya.
Adik saya dok, Ustadz Amar yang menjawab. Saya sudah boleh pulang kan? Saya masih ada kelas setelah ini. Syahla benar terkejut dengan jawaban Ustadz Amar. Tidak menyangka lelaki itu akan memperkenalkannya sebagai adik, bukan sebagai istri. Sembari mengikuti Ustadz Amar di belakang, Syahla menggigit bibirnya ragu. Ada rasa bersalah dan tidak enak hati karena sudah membohongi dokter itu, meskipun sebenarnya Ustadz Amarlah yang berbohong. Kok, Om suami bohong sih sama dokter tadi? Tanya Syahla saat mereka menunggu ojol di depan rumah sakit. Ustadz Amar melihat Syahla dengan tatapan heran. Bukannya kamu sendiri yang mau menutupi hubungan kita? Iya sih, Syahla memainkan jari jemarinya. Tapi saya nggak ngangka saja kalau seorang Ustadz Amar bisa berbohong. Saya melakukan ini karena sepertinya kamu belum mau mengakui saya sebagai suami. Ustadz Amar memandang ke jalan raya saat berbicara. Mungkin saya masih punya banyak kekurangan yang membuat kamu enggan mengakui saya. Tapi, saya akan berusaha yang terbaik untuk menjadi seorang suami yang akan kamu banggakan ke semua orang. Ustadz Amar menatap Syahla dalam. Selama itu, tolong jangan tinggalkan saya, dan tetap berada di sisi saya sampai kapanpun. Syahla termenung. Selama menjadi istri Ustadz Amar, ia belum pernah mendengar perkataan seserius ini dari suaminya. Ustadz, saya. Mobilnya sudah datang, ayo masuk. Katanya kamu masih mau ngerjain tugas. Ustadz Amar seperti sengaja mengalihkan pembicaraan, segera masuk ke dalam mobil yang dipesan Syahla. Syahla juga tidak berkata apa, apalagi, ia mengikuti suaminya masuk ke dalam mobil. Di sepanjang perjalanan pun, Ustadz Amar tidak banyak berbicara. Dan entah kenapa, sebuah perasaan aneh menyergap Syahla, membuatnya merasa bersalah. Dari rumah sakit, Syahla dan Ustadz Amar kembali ke restoran seafood untuk mengambil mobil. Setelah itu mereka kembali lagi ke kampus untuk melakukan kegiatan mereka yang sempat tertunda. Selama perjalanan ke kampus, Syahla merasa suaminya tidak mau bicara padanya dan lebih sering memalingkan muka. Syahla yang masih merasa bersalah juga memilih diam saja. Setelah itu mereka disibukkan dengan urusan masing-masing. Ustadz Amar mengajar dan Syahla berkutat dengan buku di perpustakaan. Bersambung.